Dalamnya Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu. Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu adalah seorang sahabat yang terkenal. Di kemudian hari ia terkenal dengan kezuhudan dan keilmuannya. Sayyidina Ali radhiyallahu berkata, Abu Zar memiliki ilmu yang orang lain tidak mampu memperolehnya. Hanya saja dia menyimpannya. Ketika pertama kali ia mendengar kabar tentang kenabian baginda Muhammad SAW, dia mengirim saudaranya ke Mekah untuk memastikan berita itu kepada saudaranya. Ia berkata, apabila ada orang yang mengaku telah datang wahyu kepadanya dari langit, selidikilah keadaannya dan dengarkanlah baik-baik perkataannya. Saudaranya pun pergi ke Mekah. Setelah menyelidiki keadaan di sana, ia pun kembali dan melapor kepadanya, aku melihatnya memerintahkan kebaikan dan akhlak yang mulia, dan aku mendengar ucapan yang bukan ucapan ahli sihir atau ahli sihir. Abu Zar tidak puas dengan laporan ringkas dari saudaranya. Ia memutuskan untuk pergi sendiri ke Mekah. Setibanya di sana, ia langsung menuju Masjidil Haram. Ia belum mengenal baginda Nabi SAW. Ia berpikir tidak aman jika menanyakan tentang baginda Nabi SAW kepada orang-orang. Maka hingga petang ia masih terus tinggal di Masjidil Haram dalam keadaan seperti itu. Ketika hari sudah mulai gelap, Sayyidina Ali radhiyallahu melihat ada seorang musafir asing. Pada masa itu menunaikan hajat para musafir, orang-orang miskin dan orang-orang asing sudah menjadi kebiasaan masyarakat Arab. Sayyidina Ali radhiyallahu pun membawa musafir itu ke rumah dan menjamunya. Tetapi Sayyidina Ali radhiyallahu merasa belum waktunya bertanya mengenai siapa dan apa maksud kedatangannya. Musafir tersebut juga tidak mengemukakan maksudnya kepada tuan rumah. Pagi harinya ia kembali ke masjid. Sepanjang hari keadaan tetap seperti itu. Sayyidina Abu Zar radhiyallahu tidak bisa menemui baginda Nabi SAW kerana dia belum mengenal baginda Nabi SAW dan tidak bisa bertanya kepada siapapun. Kemungkinan besar hal itu disebabkan berita tentang permusuhan orang-orang kafir terhadap baginda Nabi SAW telah tersebar luas. Siapa saja yang berani menemui beliau akan disiksa dengan segala cara. Ia pun berfikir tidak mungkin menanyakan kepada orang lain mengenai keadaan baginda Nabi SAW yang sebenarnya. Ia takut jika ia bertanya kepada seorang, kemudian orang tersebut berprasangka buruk, ia akan mendapatkan kesusahan. Sore hari kedua, Sayyidina Ali radhiyallahu berfikir, musafir asing ini pasti mempunyai tujuan datang kemari. Mungkin tujuannya belum terpenuhi. Sayyidina Ali radhiyallahu pun mengajak kembali tamunya menginap dan menjamunya di rumah. Namun malam itu pun Sayyidina Ali radhiyallahu belum bertanya kepadanya. Malam ketiga pun sama seperti malam sebelumnya. Akhirnya Sayyidina Ali radhiyallahu bertanya kepada tamunya, apakah tujuanmu datang kemari? Setelah meminta, Sayyidina Ali radhiyallahu bersumpah dan berjanji akan menjawab dengan jujur setiap pertanyaan. Barulah Sayyidina Abu Zar radhiyallahu mengutarakan maksudnya. Sayyidina Ali radhiyallahu berkata, sungguh beliau utusan Allah SWT. Jika besok pagi aku pergi, ikutilah aku. Aku akan mengantarmu kepada beliau. Kalau suasana pertentangan masih panas, maka jika selama di perjalanan kita menemui seseorang yang mencurigakan perjalanan kita, aku akan pula-pula kencing atau pula-pula membetulkan terompah. Hendaknya engkau terus berjalan, jangan menungguku, agar orang tidak mengetahui perjalanan kita. Keesokan paginya, Sayyidina Ali radhiyallahu diikuti musafir itu tiba di tempat baginda Rasulullah SAW. Mereka berbincang-bincang dengan beliau. Saat itulah Sayyidina Abu Zar radhiyallahu masuk Islam. Selanjutnya, kerana baginda Nabi SAW sangat mencemaskan gangguan yang akan menimpa dirinya, beliau melarang Sayyidina Abu Zar radhiyallahu menunjukkan keislamannya di muka umum. Baginda Nabi SAW bersabda, pulanglah kepada kaummu dengan sembunyi-sembunyi, dan engkau boleh kembali lagi jika kami telah mendapat kemenangan. Sayyidina Abu Zar radhiyallahu menjawab, ya Rasulullah, demi zat dan nyawaku berada di tangannya, aku akan mengucapkan kalimah tauhid ini dengan lantang di tengah kerumunan orang-orang yang tidak beriman itu. Lalu ia langsung menuju Masjidil Haram, dan dengan suara lantang ia berseru, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahawa baginda Muhammad SAW adalah utusan Allah. Selanjutnya orang-orang menyerangnya dari segala arah.
tubuhnya terluka berat, maka dia hampir saja menemui ajalnya. Paman baginda Nabi SAW Abbas yang ketika itu belum masuk Islam melindungi Sayyidina Abu Dzar dengan membaringkan tubuhnya di atas tubuh Sayyidina Abu Dzar dan berkata kepada mereka, "Kezaliman apa yang sedang kalian lakukan? Ini seorang dari kabilah Ghifar. Kabilah ini menetap di jalan menuju Sam. Perdaganganmu dan segala urusan kalian adalah dengan negeri Sam. Jika ia mati, maka jalan lalu lintas ke Sam akan tertutup." Ucapan itu menyadarkan orang-orang yang memukulnya. Memang benar, semua kebutuhan mereka datang dari Sam. Jika jalur itu tertutup, berarti bencana bagi mereka. Akhirnya mereka melepaskannya. Hari kedua dengan suara lantang, Sayyidina Abu Dzar mengulangi perbuatan menyerukan kalimat tauhid di hadapan orang banyak. Orang-orang tidak tahan mendengar kalimat tersebut. Mereka langsung menyerangnya lagi. Hari itu Sayyidina Abbas jugalah yang mengingatkan kaumnya bahwa jika ia mati, maka jalur perdagangan mereka akan tertutup. Kaidah, meskipun baginda Rasulullah SAW telah menyuruh Sayyidina Abu Dzar menyembunyikan keislamannya, tetapi Sayyidina Abu Dzar tetap menampakkan keislamannya secara terang-terangan. Pada semangat dan gelora hatinya, tindakannya itu untuk membela yang hak. Adapun larangan baginda Nabi SAW adalah kerana rasa sayang beliau kepadanya. Beliau khawatir Sayyidina Abu Dzar tidak mampu menanggung risikonya. Tidak mungkin para sahabat radhiyallahu menentang perintah baginda Nabi SAW. Mengenai hal ini akan dijelaskan dalam bab selanjutnya. Dalam menyebarkan agama, baginda Nabi SAW sendiri telah banyak menanggung penderitaan. Oleh sebab itu, Sayyidina Abu Dzar memilih untuk mengikuti penderitaan baginda Nabi SAW, bukan menerima kemudahan yang diberikan beliau. Inilah penyebab urusan agama para sahabat radhiyallahu meningkat. Dunia pun takluk di bawah telapak kaki mereka dan mereka menang di setiap medan perjuangan. Siapapun yang telah mengucapkan syahadat sekali saja, ia berada di bawah naungan bendera perjuangan Islam. Tiada kekuatan sebesar apapun yang dapat menghentikan mereka dan tidak ada kezaliman yang mampu menghalangi mereka dari menyebarkan agama. InsyaAllah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.